Piala Dunia kan. Ya. Nah, itu. Iya. Tapi kan secara legal waktu itu kita belum NKRI. Sebagai Hindia Belanda masih Iya, Hindia Belanda, iya, tapi iya. Belanda juga yang membuat kita jadi ya ini apalah ada melanjutkan lah. Ya sedikit tidaknya memancing nasionalisme juga kan begitu. Iya. Penjajahan itu mengganggu kita, mengusik kita supaya kita menjadi bersatu jadinya kan. Asik. Tadi orang itu ada. Ya boleh. Ternyata penjajah itu memberikan stimulan respon namanya. itu. Ya, stimulan Ya. respon itu Itu memberikan maksud- rangsangan untuk kita menjadi lebih baik gitu. Ya. Termasuk tempat ini. Tempat Ya, ini ya, kan ya. kalau dilihat apa sih? Ya, Cuma menangnya kita ada pohon. ya Nah, rindang. tempatnya pojok. Oke. Tumben lagi rame. Malam ini tumben ini. Oke. Oh, Ya mudah-mudahan tumben. tetap rame. Ya. Ini kan ini namanya stimulan respon, memberikan rangsangan untuk ide-ide lain yang Ide-ide muncul. lain, Setelah ini betul. saya harapkan ide-ide lain yang muncul. Nah, salah satunya sudah masuk sebenarnya ke Oke, kami. oke. Ada yang mau bikin apa namanya Music musik night gitu ya. Ya. Konsepnya kita nyiapin tempat, sedikit alat yang kita punya mungkin sekedar meja, kursi adalah kita ya. Ya. Terbuka artinya siapapun mau berkegiatan Ya, di sini boleh. terbuka asal koordinasi karena Koordinasi, betul, kami betul. tetap mengedepankan keamanan dan ketertiban. Nah, Ya. tetap harus nyambung juga kan jadi pengelola gitu kan kasarnya Pak ya. Iya. Disampaikan kepada yang Betul. mengelola Karena tempat kita kan ini. tujuan mengedukasi. Betul. Nah, habis kegiatan sampah-sampah Nah, harus iya, dibersihkan. sekalian di sana. Ini kan area pojok selatan nih Pak Dek, area pojok selatan sebelah selatannya kantor KONI. Mm-mm. Nah, di dalam area stadion sendiri sedikit kisi-kisinya mungkin kawan-kawan yang belum ke sini sudah bagaimana kondisinya di sana Pak Dek? Ya, total kawasan ini luasnya 3,6 hektar ya. Oke. Ada lapangan sepak bola, 2 gelanggang olahraga, gedung. Aha. Kemudian ada ya halaman-halaman ini. Halaman iya. Nah, semakin ke belakang, semakin ke sini ketika sebuah kawasan publik kita kelola dengan aturan yang sifatnya semangatnya melayani masyarakat, itu semakin padat. Nah, artinya apa? Lapangan-lapangan umum, kawasan-kawasan umum yang ada pengelolanya, mereka harus berkoordinasi. Justru semakin padat karena ada kepastian. Iya, Ada SOP-nya jelas gitu Iya, penggunaannya jelas. Mereka ya. bersurat, kita kasih waktu, tidak boleh Ya. diserobot. Oke. Nah, Ya. diserobot. Kalau diserobot, Jadwalannya ada berarti itu ya, ya. ada Ya. jadwal. Jadi kultur itu justru membuat orang ada kepastian. Jadi dia minjam jauh-jauh hari malah dapat tempat. Coba Ya, kalau pasti. lapangan umum nggak ada yang lola, Oh ya. dia mau main sepak bola, keduluan Siapa orang. duluan gitu. Nah, Ya. ini yang sering jadi konflik. Padahal tujuan daripada olahraga itu adalah pertama menjadi yang terbaik, yang kedua membangun perkawanan dan kepedulian. Nah, itu namanya nilai-nilai olimpiade. Nah, jadi semakin kita berkumpul karena olahraga, harusnya semakin rekat kita berteman, semakin peduli lingkungan, ya peduli sosial lah gitu. Ya. Wah, keren sekali. Ya, nanti kapan-kapan bikin musik yuk sini yuk. Iya, yuk. Nah, Yuk, kawan-kawan yang setuju kirim jempolnya sama kirim starnya yang setuju Ya. ada musik di area. Sama boleh juga menyampaikan pertanyaan mungkin ya. Bisa boleh, kami boleh, menunggu boleh. juga itu. Ya, kita pertanyaan. karena kita live streaming ini dari area pojok The Bus ya namanya Ya, Pak De. Pojok The Bus. Itu Pojok The Bus. sudah resmi namanya Pojok The kita Bus. akrabnya menyebut begitu. Oke, kita sosialisasikan ya. selalu ini Pojok The Bus. Ya, ini yang mengawali nih. Ini sebuah apa ya? Petunjuk yang di atas mungkin ya. Kita nggak punya alat selengkap ini kok dibawa. Nah, ini kan partisipasi. Ini juga Nah. belum bisa dibilang lengkap ya Pak De. Nah, ini partisipasi. Saya sebut partisipasi publik ya masyarakat untuk Ya. mendukung olahraga. Walaupun bincang-bincang seperti ini ya bincang-bincang banyak santai lah. banyak pelajaran kita dapat ini. Kita seru-seru habis sih Pak De. Biasanya Ya. kita live streaming seru-seru habis. Jujur kadang- saja nunggu acara ini saya belum mandi loh. Tapi tidak apa-apa lah. Tidak apa-apa ya. Patuh sebenarnya. Patuh ya, patuh ya. Ya, ini juga adik-adik tadi dari jam 4 mereka ada penyisihan, Oh. babaknya bertahap. Kemudian ini kita tadi sudah saya umumkan, ayo gunakan tempat ini sebagai tempat latihan bersama. Nah, Ya. cuma nanti kita maunya nanti ada beberapa banner-banner, foto-foto, Oh, bahkan iya. kita nanti rencananya ya bulan apa ya hari Margarana apa namanya November. 20 November. Puputan Margarana 20 November itu kita bikin diskusi di sini, kita semacam apa ya memperingati pahlawan Iya. Tabanan Ya. Bapak Ya. Debes. Oh, Pak iya, Debes iya, ini iya, karena iya. nama ini kan Stadion Debes nih. Stadion The Bus Ya, ya. banyak anak-anak adik-adik kita nggak tahu, Nggak tahu Debes ceritanya. itu apa sih? Iya. Gitu. Siapa sih kan gitu Nah, artinya pertanyaan mereka. padahal Ya. kalau saya lihat ya
Tabanan ini, semangat olahragawan Tabanan ini kok sepertinya nyambung dengan semangat kepahlawanan para pahlawan kita di masa lalu gitu. Iya, iya. Ya. Sebenarnya kalau Pak Dek bilang begini memulai di pojok The Bus dengan live streaming seperti ini, Pak Dek bukannya di media dulu Pak Dek? Malah kita nih yang sebenarnya harus belajar nih kepada masalah betul. broadcast nih. Ya, olahraga itu ternyata sangat luas ya, sangat luas, berhubungan dengan apa saja. Boleh sebut apa yang nggak berhubungan dengan olahraga. Mau ngomong padi berhubungan dengan olahraga. Para atlet kan perlu nutrisi, perlu energi. Iya. Bicara buah-buahan, bicara objek wisata. Kita punya sport tourism. Iya, karena dalam proses pelatihan ada namanya perlu penyegaran ya. Jenuh latihan kita kirim ke objek wisata atau camping gitu, ini namanya refreshing ya, untuk penyegaran itu ada dalam program-program pelatihannya gitu. Ya. Oke. Pokoknya nyambung deh, semua nyambung ya. Oke, Pak Dek. Hmm. Kalau misalnya nih kan sekarang kita kebetulan sama teman-teman yang dari e-sport. Sebenarnya untuk bisa gabung di dalam e-sport tuh gimana Pak Dek? Ya Prosedurnya? ini bagi saya ini termasuk olahraga yang paling aneh sebenarnya. Nah itu dah. Ini kan Pesertanya menarik. banyak, Iya. banyak, orangnya nggak kelihatan Iya. gitu kan, karena Gitu. dia online kan. Nah gitu. Dulu kan. ya contoh nih ya, pernah ada turnamen e-sport di sini di Gor sebelah ini, Ya. itu jumlahnya 336. Oh banyak sekali. Tapi cuma akun-akunnya saja saya lihat. Oh, dia nggak ada. Orangnya nggak di sini. Karena penyisihan masih mungkin Oke. ada yang di Iya. kampung, ada yang di Surabaya, ada yang di luar kota. Nah, Oke. setelah babak berikutnya, babak 16 besar baru dia ke sini. Oh gitu. Kalau itu semua terlibat gak nampung gornya nanti. Iya, gitu betul. ya. Nah, ini repotnya. Kita kursinya kurang juga nih kadang-kadang gitu ya. Kursi plastik ya. Kita sih untuk Tabanan ini kita pertama ya, saya mencoba lama sebenarnya merenung dengan kata tagline bangga jadi orang Tabanan itu ya. Tapi setelah saya pelajari dari sisi macam-macam nih, promosi dari sisi ilmu membranding sesuatu, kita bisa terima tagline itu bangga jadi orang Tabanan. Karena itu memancing membuat kita mengulas, bahkan banyak yang mencaci itu kalimat itu, banyak yang mencibir. Apa sih? Apa bisa dibanggakan gitu sih jadi? Siapa sih yang bangga? Tapi secara teori lain kalau kita lihat pendekatan lain itu benar. Nah, semakin dikritisi, semakin kita merenung. Iya ya, gitu. Iya. Saya merasakan itu, bangga jadi orang Tabanan itu bukan berarti nunggu karya orang lain. Kita lah yang bikin. Kita yang gitu. harus bikin sesuatu yang membanggakan gitu. Iya, kita yang bikin. Kalau misalnya seperti itu ini, teman-teman datang, kita mana nih alat-alat, kita nggak perlu beli kan? Ya. Nah, itu kan artinya apa ya? Dengan alat yang terbatas awalnya kita nggak kepikiran, tentunya jadi. Itu kan karena ide awalnya sebuah ide ya. Tinggal dieksekusi aja. Tentu saya ingin juga tempat ini nanti tidak sekedar rame-rame saja. Tadi ya saya bilang bagaimana bisa mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif, UMKM. Semakin rame di sini kok semakin enak gitu. Kan ada kalau semakin rame semakin butek tuh. Ada kan? Ada. Kalau rame rame terus gitu. Nah, kalau rame kok asik gitu. Nah, ini saya belajar juga di kota lain ya. Apa sih membuat rame? Nah, ini saya boleh ya cerita ya. Silakan. Nah, kayak Malioboro Jogja ya. Pernah nggak sana ya? Rame kan? Rame ya. Saya merenung apa sebenarnya rame? Apa karena UKM sehingga rame? Atau karena rame ada UKM? Nggak tahu. Bolak-balik kayak ayam dan telur ya. Nah, ini repotnya. Nah, di situ pas saya duduk di situ, ini bukan sekadar ada UKM sehingga rame, atau karena rame muncul UKM. Itu sih kayaknya udah biasa ya. Saya lihat di situ kawasan Malioboro Jogja itu yang dikembangkan di sana adalah kawasan toleran. Kawasan toleran. Jadi orang nyaman sekali di situ. Nyaman mau memang. belanja, mau makan, mau jalan-jalan, mau sekedar selfie. Itu papan nama saja ngantri orang fotoan ya. Ngantri lu papan nama yang papan nama Malioboro tuh. Miring tuh sekian derajat. miring sekian derajat tapi ditungguin. Gantian Pak. Kawasan toleran. Nah, ini kita ingin kawasan The Bus ini menjadi kawasan toleran di mana orang sepakat untuk teratur, sepakat untuk positif, tapi ada sesuatu yang produktif juga. Itu. Ya, silakan terjemahkan masing-masing. Sudah. Ya.
Itu yang menjadi visi besarnya berarti Ya, untuk The Bus jadi dan sekitarnya jadi ini. Ya. saya lihat juga di mana ada kawasannya atau iklim masyarakatnya yang toleran itu, otomatis datang pelaku usaha datang, Oke. seniman datang, Investasi, intelektual ya. datang, Ya. bahkan elit-elit pun datang, Ya. elit politik Elit, datang, dan mereka sepakat tempat ini buat tidak mengenal suku, Iya. tidak ada Ya. perbedaan. Tidak perlu lagi ngomong Bhinneka Tunggal Ika, mereka sudah Mereka sudah melakukan, ya. mereka Ya. sudah sepakat. Nah itu. Nah ini yang saya coba kembangkan menjadi sebuah konsep-konsep sederhana Oke. dan sehari-hari. Jadi tidak harus istilah bahasa Balinya ngagen gitu, tidak harus Ah, mahal, iya, modal besar gitu. Sengaja gitu ya. Ya gitu. Modal Karena besar. jangan sampai kita bikin sesuatu menikam visi kita sendiri. Oh. Olahraga itu kan nyari teman. Ya. Nah, teman dulu, peduli, nah baru prestasi. Nah ini sebenarnya konsep-konsep lokal budaya kita di Bali itu sebenarnya sudah ada. Trito Karane, Selulung Sabayantake. Jadi Nangun Satkertih Loke Loke Bali Bali. itu sebenarnya kita terjemahkan di sini dengan cara-cara terbatas. Misalnya begini, kita coba aja dulu buat kegiatan yang positif. Nanti akan terjadi harmoni yang lain muncul. Ya. Kadang-kadang bukan harmoninya yang kita bayangkan, berbuatnya dulu. Ya. Paling sederhana tanam tanaman hias, mungkin yang bahkan simbar-simbar cerita, sekarang. Ya. akan cerita. Oh ya, membangun itu artinya ya. Ya, membangun itu tidak dengan fisik, tidak dengan materi saja, Ya. tapi dengan cerita. Jadi saya sering ini misalnya cerita kenapa kita ajarin masuk ke kawasan ini jangan buang sampah sembarangan. Oke. Nah, beberapa tahun terakhir ini ada perubahan. Mereka semakin kita rawat tempat ini, mereka sungkan Untuk buang buang sampah sembarangan. sembarangan. Nah, padahal kita nggak pernah Ya, nyuruh-nyuruh. ya. Itu loh maksud saya. Itu perilaku standar jadinya yang sehari-hari. Ya, kita isinya tempat ini tempat untuk edukasi. Untuk edukasi. Ya. Keren loh sekarang lapangan The Bus nih teman-teman. Ya. Areanya bukan cuma lapangan. Ya lapangan The Bus sedang direnovasi lagi nantinya pastinya. Tapi di sekitar itu di luar mungkin ya. Yang dulu area parkir, dulu lapangan voli kayaknya Pak De ya. Yang yang pentak sekarang itu ya. Ya, pentak. Ya, pentak Dulu ada poli di situ. Ya. Voli ya. Dan Outdoor ya. kebangkitan olahraga Tabanan ya. Saya sebut kebangkitan. Kalau dulu orang nyebut nggak ada tuh kalau bikin kejuaraan di tingkat provinsi, Tabanan itu nyaris nggak disebut. Karena nggak ada GOR yang standar nasional. Gitu. Nah sekarang dengan dibangunnya GOR yang di utara itu standar nasional Oke. tipe B. Jadi kalau oke. misalnya di provinsi rapat itu Tabanan pasti di sini ada tuh. Apa yang pertandingan apa yang dilaksanakan di Tabanan? Karena GOR itu. GOR yang baru itu ya. Ya. Jadi itu standar nasional. Walaupun ada satu di Tabanan, tapi cukup Ya, menjadi perhatian cukup menjadi publik standar. olahragawan Bali. Oke. Ya. Proliga di sana kalau nggak salah kemarin. Nah, Pak. sebentar lagi kita ada futsal yang standar nasional. Futsal. Futsal. Jadi kalau futsal lokalan sudah sering. Ya, yang ya, standar ya, nasional, bahkan bulu tangkis nasional. Bulu tangkis di GOR yang baru itu, Pak. Ya. Oke. Kenapa kami berikan izin yang nasional? Kami ingin belajar, memperkenalkan kepada warga Tabanan standar nasional itu seperti ini loh, gitu. Standar nasional. Kalau standar kabupaten kan udah sering deh. Ya, Nah, provinsi udah Ya. sering. Yang nasional ini beda. Nah, jadi ini yang daripada kita jauh-jauh Belajar ke gitu. Jakarta, Ya. Nah, kan setiap event besar, apalagi skala nasional, itu pasti dia ngikut nih. Nama kotanya ngikut. Oke, ya, Oh, betul. di mana tuh? betul. Di Tabanan. Di Tabanan. Di mana Tabanan? Ya, Dicari ya, di ya. Google, dicari. Oh, Ketemu di sini Tabanan. ketemu. Nah, jadi olahraga itu diikuti oleh nama kota. Mention pasti pasti disebutkan. Misalnya Olimpiade Barcelona. Wah, kota Ya, Barcelona ya, disebut, ya, ya. Olimpiade Atlanta. Ya, Atlanta betul, ini, betul, karena kita betul, nggak betul. pernah ke sana ya. Ya. Boleh bermimpi, boleh. Ya. Kan nanti Proliga Tabanan. Ya. Benar. Ini Futsal. tahun ini 2 kegiatan nasional, Futsal, futsal sama bulu tangkis. bulu tangkis di Ya. sini. Kisi-kisinya bulan apa tuh, Pak De? Futsal Agustus akhir, bulu tangkis Oktober. Oh. Kita Wah, juga keren. nggak nyangka kok mau dia di sini gitu kan. Nah, Ya, ini karena keberhasilan yang sudah-sudah. Yang pertama pernah yang nasional di sini, Pak De. ya itu juga berpengaruh, tempat luasan, dan satu hal yang saya garis bawahi di sini adalah kami sebagai istilahnya boleh katakan badan publik ya, badan publik yang sehari-hari bersentuhan dengan ratusan orang Ya, dengan berbagai betul, karakter betul. dan usia, kami harus memberikan pelayanan.
Ya. pelayanan informasi, administrasi, termasuk juga mungkin fasilitas yang ada di sini. Itu tidak gampang, tidak gampang. Ya betul, pasti merawatnya susah ya. Tapi ya kita tetap tadi itu tagline bangga jadi orang Tabanan itu ternyata boleh nih ya, nitip ya. Daerah yang besar itu tidak selalu karena kaya raya. Tapi karena ide-idenya yang besar gitu loh, maksud saya ya. Ide-idenya yang besar lah membuat wilayah itu menjadi dikenal, tidak hanya di daerah nasional juga dunia mungkin gitu. Atlet-atlet Tabanan yang selama ini mungkin tenggelam dari publikasi itu Pak Dek, kayaknya akhir-akhir ini banyak yang muncul Pak Dek. Iya, gini. Di kancah nasional bahkan internasional. Ternyata perkembangan olahraga itu semakin modern. Semakin modern. Bahkan sekarang jadi olahraga ini bagaimana ya? Olahraga ini seperti saya bilang tidak sekedar juara. Misalnya anggaplah Vietnam bikin kegiatan, dia merasa nggak bergengsi dong kalau Indonesia nggak datang, kan gitu. Jadi mereka undang juga Indonesia. Apa tuh pasarnya memang di Indonesia tuh? Ada semacam kultur ini. Sebuah event atau perhelatan internasional kalau diikuti oleh banyak negara itu semakin bergengsi. Nah ini kebetulan ya contoh kemarin. Itu ada namanya Asian School Game di mana di Vietnam. Kebetulan kita punya atlet Popinam. Nah itu. Atlet Popinam, atlet Popinam Indonesia itu benih-benihnya sebagian besar di Tabanan. Nah mereka tuan rumah otomatis dong diundang, otomatis lolos. Nah ini kan di situ saya bilang olahragawan itu pun bisa jadi duta-duta bangsa. Ya betul. Di samping semangat bela negara gitu. Yang dibilang Arga itu kemarin media diplomasi ya. Ya media diplomasi dan mungkin asimilasi budaya ya. Betul. Ini Arga kebetulan komen juga dia. Apa nih? Cek komen. Oke. Semoga pertanyaannya nggak susah. Tipisnya sudah dilakukan, tenang aja. Ini ada juga Pak Kades kita ya, Pak bekal kita dari Bengkel juga bilang yuk. Nah ini yang menarik nih Pak Dek. Sekarang kita coba soal basket nih kan. Gimana soal basket? Ini kan ada lapangan basket sisa 1 sekarang ya. Maksudnya yang di dalam. Siapa aja yang boleh pakai Pak Dek? Misalkan teman-teman misalnya tiang misalnya nih sebagai hobi saja boleh nggak pakai lapangannya gitu misalnya. Apakah sudah atau penuh mungkin jadwalnya dipakai oleh gimana? klub-klub basket? Itu pertanyaan berbekal Bengkel ya. Ya, nah, bekal-bekal ini pertanyaan saya sih. Ini pertanyaan saya. Yang ngajakin ini kan nih, kebetulan ngajakin gitu. basket. Karena gini kan maksudnya kan seperti Pak Dek bilang tadi kan kita harus ngikuti prosedural seperti apa bersurat. Misalnya tiang nih sebagai tiang buat sebagai klub, tiang buat klub basket orang tua gitu. Bapak-bapak buat klub basket gitu. Klub basket bapak-bapak gitu misalnya kan. Misalnya tiang mau mengajukan diri nyari waktu misalnya dari jam 5 sore sampai jam 6 sore gitu. Boleh nggak? Atau memang cuma khusus untuk anggota yang udah masuk gitu misalnya. Atau bagaimana prosedurnya? Pada prinsipnya boleh. Cuman kita atur. Kita atur ya kalau dulu ya zaman dulu kan pembagian waktunya per tanggal, per hari. Hari ini basket. Sekarang hari ini ada basket, ada judo, ada silat. Oh di sini judo juga basket. Iya, baginya per jam saking padatnya. Bagi per jam dan itu nggak bisa. Misalnya sekarang judo selesai jam 6. Kalau sebelum jam 6 udah boleh cabur lain masuk. Karena itu mengganggu konsentrasi. Logikanya gini, mereka serius latihan, tentunya ada kerumunan ya, teman-teman rame masuk tanpa izin itu bisa mengganggu konsentrasi. Kita atur kalau dulu per tanggal. Satu hari dipakai satu hari. Sekarang udah per jam ini. Kebanyakan sih. Sudah per jam ya. Dan itu nggak langsung kabur kita. Malah ngangkut-ngangkut itu. Mindahin alat yang kita gunakan latihan itu. Nah, inilah kita basket sebenarnya di sini kita proyeksikan yang di selatan. Cuma keadaannya sekarang lantainya agak rusak karena atapnya bocor. Bocor dan itu berapa kali kita servis yang sifatnya terbatas, airnya tidak bisa. Akhirnya kita ngusul sama Pak Bupati pernah ya ke sini bilang atapnya berarti dari awal minimal atapnya, tapi kalau boleh ya, boleh nggak di sini ngusul ya? Silahkan Pak Dek. Ngusul Pak Bupati bisa. Saya proposal nih, proposal. Proposal lewat podcast. Jadi proposal zaman kekinian itu adalah omongan. Jadi gini. Jadi Tabanan ini benar nggak ya? Boleh dokresi. Tabanan ini sepertinya tempat publik yang sifatnya gedung-gedung besar kan terbatas. Ada gedung Mario, ya semi indoor begitu, kadang-kadang padat sekali. Nah ini ada Gor The Bus. Kalau memang ingin direnovasi,
bisa desainnya dirubah. Oh Nah, gitu. desainnya Oh. dirubah Menyesuaikan ya sesuai. Ya, supaya ya. bisa digunakan untuk olahraga dan kegiatan-kegiatan masyarakat lainnya. Nah, misalnya ini menarik. seminar, pembekalan menjelang pemilu. Oke. Jadi serbaguna gitu ya. Nah, kalau boleh ada saya lihat di kota-kota lain ya. Wah, ini Ya, kayak konsepnya ampi teater, dia ampi semi, tapi bisa untuk basket, bisa untuk olahraga, bisa untuk wedding, bisa untuk seminar macam-macam. Ya. Oh iya. Ya, Ya, tidak apa-apa ya, ya, bertahap, ya, tidak ya, apa-apa ya, ya, bertahap. ya, ya, Yang ya. penting kalau boleh ya, ini angkat sedikit bawahnya basement bisa nanti digunakan untuk parkir, bisa juga ya, untuk ya. menyimpan alat olahraga dan bisa juga untuk beberapa cabang olahraga. Oke, oke. Jadi tempat yang sempit ini lebih banyak fungsinya. Fungsional, ya. Fungsinya ya. Mudah-mudahan didengar. Kasihan juga ya Sampai lah, minjem. masa enggak sampai. Sampai Ya. Amin. Saya yakin, saya yakin. Itu ide ya. Ya. Pasti ini kan itu kenapa kami ngusul ke pemerintah karena kami kan tidak boleh membangun infrastruktur. Oh, Itu pemerintah gitu. kami cuma memanfaatkan saja. Gitu. Oke, untuk yang Ya. memanfaatkan seperti gitu misalnya klub-klub Ya. bebas itu. Klub-klub itu. Nah, untuk tahun ini maaf belum bisa karena kondisi lantai yang hancur. Oh gitu. Nah. Ya kalau yang ini, kalau misalnya arena yang lain. Oh, yang di sana yang di misalnya utara tangkis, ya, sempat volley. dibicarakan oleh Perbasi, mereka bersedia hanya untuk event saja. Oh iya. Nah, Oke. Nah itu Ya. kan kasihan juga lantainya ya. Kalau poli garisnya beda. Oh iya. Futsal iya, garisnya iya, beda. iya. Hoki kemarin garisnya beda. Kalau ada 10 cabang olahraga itu garis-garisnya Ya, sudah kayak oh, iya acara Ya nanti perlu VAR nanti jadi. ini Bingung eh, ini keluar apa enggak ya. garis nemanggu. tapi karena semangat ya. Ya. Semangat ya. Tetap bisa jalan. Di satu sisi kalau gedung Mario penggunaannya padat, GWS penggunaannya padat, The Bus penggunaannya padat, bukankah itu menyenangkan juga? Akhirnya Di satu sisi berhasil ya. ya di satu sisi berhasil Ya. menyediakan tempat-tempat publik akhirnya Ya. digunakan padat dalam 1 minggu itu Betul. selalu aktif tempat itu kan. Ya itu jadi menggembirakan. banyak kegiatan. Nah ini dari dari yang masuk ya permintaan peminjaman tempat luar biasa. Ya. Ya. Kami sering terpaksa menolak karena ada surat yang sudah duluan masuk. Oke. Nah kami Iya, tidak kebetulan. bisa, Ya, tidak ya, bisa. ya. Benar, benar. Karena padat. Padat sekali. Ya, emang. Bayangkan orang sudah undangannya nyebar kita geser Ya, sembarang ya, itu kacau ya. Sudah bikin kacau. Nah, jadi tapi sekarang masyarakat mulai mengerti. Oke. Sejauh ini oke-oke saja. Jadi kalau mereka makanya kegiatan nasional itu biasanya setahun sudah di bersurat. order. Sudah. Ya. Oh, ya, ya, dikunci ya, ya. itu. Dikunci ya. Kegiatan bahkan ini satu lagi kegiatan nasional nih ada 3. Tadi kan bulu tangkis, futsal, bulu tangkis ya. ada langgam nasional. Ini drum band. Langgam. Drum band. Oh. Unud bikin. Unud yang Bikinnya Ketabanan. Ketabanan. Beh. Karena katanya maaf ya saya anda sebutkan betul. kotanya gornya bocor gitu. Gornya bocor. Ya, gor di Jawa bocor. Jadi Itu. mohon maaf ya sensor dikit sensor. Iya. Oke. Ya itu yang membanggakan. Nah, Ya. ini itu juga pernah Pak Bupati menyampaikan tempat ini jangan sampai sepi. Oke. Nah, Benar. gitu ya. Amanatnya Apa itu artinya? ya? Kan ngerti Benar. kan? Ya, ya, Nah, ya, ya, gunakan sebaik-baiknya. Benar. Nah, tapi semua Ya. dapat bagian. Kita tidak ada pilih kasih kok olahraga, cuma Oke. tempat memang padat terbatas. Mm-mm. Kesannya kan sepi nih. Sepi ya. Dari luar, dari dalam, wah, ada 3 cabang olahraga latihan. Sekarang nih Kalau sore itu bisa ya, ada satu tempat bisa 3. Ini taekwondo, Oh, ini pojok-pojok judo, berarti. ya. Ya. Nah, itu ya kondisinya, tapi kita tetap bangga jadi orang Tabanan lah. Iya. Artinya sebentar dulu Pak Dek. Di Tabanan ini aktivitas olahraga yang tempat-tempat yang dipakai itu mana aja? Ya, Pemetaannya gimana Pak Dek? terbanyak di kawasan di sini, Kawasan di Debes. Debes ada 15 Ah. cabang olahraga yang rutin latihan di sini. Beraktivitas di sini. Nah, ya, selebihnya ada tempat lain bulu tangkis, mungkin di Gor mana Dewara, Iya. Ya. ada rugby sampai di Pupuan. Ya, Pupuan ada. Bahkan ada yang unik ini sepak takraw. Sepak takraw ya. Nah, Tabanan kan Enggak punya. bayangan orang ada nggak sepak Ada takraw? nggak? Oh, ada. Ada. Nah, ini perlu diangkat Mana? nih, perlu kenal ya. Ya, Yang, di mana, yang di SD mana? main sepak takraw Pak Dek? Sepak Ya. takraw Tapi saya itu dekat kamu. ternyata basisnya itu di Bantiran. Oh, ada. Pupuan. Puput Lapangannya jauh. ada. Lokasi paling jauh dari pusat kota. Ya. Kok di situ orang sore-sore main Takraw. takraw. Kayak main apa Aja dulu nasihat namanya? lo itu. Nah, karena di Oh. situ sebunannya dari SD kemudian Ya, dia sebunan. sekolah. Aneh teman-teman salto tuh Pak Dek. Ya, ini kan Ya, takraw trail itu ini. kan bukan olahraga andalan apa ya, unggulan Bali sebenarnya. Iya. Itu bangsa Melayu. Iya, Wah, benar, ini benar, ya, benar, sono, benar. sono ya.
Nah ini ya Tabanan, saya mau katakan begini, kita ini Tabanan kan identik dengan daerah agraris ya. Ya. Oke. Ya. Daerah agraris ya, tentu kita jangan terlena dengan kata subak, dengan apa Sawah. namanya sawah yang Ya. berundak-undak Ya, gitu kan. Oke. Lupa untuk membangun hal lain ya. Nah, olahraga ini seperti saya bilang, kalau olahraga ya latihan harus fisik. Kalau keolahragaan kita bicara Ipolek sebut ankam di situ. Oh. Nah, seni masuk di situ, budaya masuk di situ. Nah, Iya. macam-macam ya. Ya pokoknya banyak deh. Ya. Banyak ya, banyak. Nggak bisa di live streaming 1 jam. Udah bisa. Udah berapa menit ini? Tadi ordernya kan 30 menit. Tapi ini Pak Dek, saya tertarik nih kan boleh, kita, boleh, kita boleh. tahun 2018 ya kayak kalau nggak salah tuh kan kita jadi tuan rumah Porprov tuh. Ya. Porprov. Kan 2019. Nah, artinya pemikiran awam saya nih kan misalnya kalau orang buat sebuah negara buat olimpiade itu kan meninggalkan fasilitas olahraga. Ya. Nah, PON misalnya pernah di Papua kemarin kan fasilitas olahraganya di-upgrade gitu. Nah, kemudian kemarin kita sebagai tuan rumah Porprov 2018 kalau nggak salah, apa 2019? 2019. Sorry, 2019. Itu apa kira-kira yang apa terjadi seperti itu upgrade fasilitas atau bagaimana? Benar. Nah, Jadi tuan rumah kejuaraan multi event namanya ya. Ya, Porprov betul. kan banyak cabang olahraga Cabang, dipertandingkan. ya, Itu ya, rebutan loh. Jangan pikir Betul, Rebutan betul. jadi tuan rumah. Rebutan. Ya, oke. Rebutan jadi tuan rumah PON, Ya. jadi Porprov itu rebutan. Ya. Nah, Tabanan pernah menjadi tuan rumah Porprov Pekan Olahraga Provinsi Bali tahun 2019. 2019. Itu persiapannya 2015. Oke. 2015 sudah disebut-sebut. Oh, Tabanan terpilih. siap. Kemudian koordinasi dengan pemerintah, dananya gimana, gornya gimana. Nah, Ya. Karena itu. Porprov 2019 itulah Itu dia. muncul ide membuat gor. Oh, yang Gor baru baru. ini. Yang baru. Ya, ya. Nah, itu saja tidak cukup. Jadi anggaran karena sebagai tuan rumah harus membiayai penyelenggaraan. Yes. Harus Oke. ada komitmen politik untuk menyiapkan dana APBD sebagai tuan rumah. Iya. Waktu iya, itu iya, 20 betul. miliar loh, 20 miliar. Oh, 2015 tuh sudah keluar 20 I- miliar tuh harus Belum. disiapkan. Jadi kalau jadi tuan rumah harus ada pernyataan resmi dari pimpinan daerah, Kesiapan. kepala daerah Oh, siap siap mendanai. mendanai. Nah, kalau udah siap, wah ini nggak bisa. Oh iya. Nggak bisa. Tapi aneh juga ya, kenapa banyak Yang kota-kota pengen. yang pingin jadi tuan rumah. Oh, gitu nih. Nah, Padahal dana talangannya harus banyak dulu gitu kan. Lumayan. ya, nah, 20 tapi miliar. kalau Harus kita misi saldo. Indonesia aja dulu kan jadi tuan rumah Asian Games. Ya, Iya. gitu dah misalnya. Oh, itu kalau lihat akumulasi Nah. perputaran modal itu jauh lebih besar dari biaya penyelenggaraannya. Ya Nah, ampun. cuma kan artinya Oke. mereka berproses dulu ya, namanya ekonomi global, ada yang masuk ke perdagangan, Ya. jasa, Nah. macam-macam. Nah, itu yang dilirik dan tentunya bagi kota-kota tuan rumah akan diberikan fasilitas Nah. membangun fasilitas olahraga yang Nah, baru. itu dia, Oh, itu dia. disupport itu untuk Itu dia. pembangunannya. Nah, itu Iya, dah, itu dah. sekarang itu kan dah. PON Oke, ini oke, bulan oke. September Poinnya. Aceh, Ya. Aceh Sumut. Nah, Sumut. kemarin kan 2021 di Papua. Papua. Ya, Ya, ternyata konsepnya dari ujung timur ke Ke ujung 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 barat. barat. Tapi Ini dua provinsi. rebutan juga nih. Oh, gitu. Aceh, Aceh apa? Sumatera Utara. Aceh, Sumatera. Oke lah, dua kali. Dua Oh, provinsi dua maksudnya. provinsi. Dua Oh, provinsi. oke. Karena semua pingin. Nah, dengan demikian ada legitimasi untuk membangun olahraga. Dan itu Oh, benar ya, hasilnya. ya, Benar. ya. Jembrana pernah 2 kali sebagai tuan rumah Porprov, Porprov. sampai sekarang gerak olahraganya terasa. Oke. Ya, mulai pengembangan SDM. Ada setelah itu ada. skill wasit, juri. Oke. Nah, gitu, ya. SDM. Nggak Ya. melulu soal fasilitas saja Tidak gitu melulu ya, soal Pak, fasilitas. ya. Dan sekarang lebih modern lagi nih. Ya. Lebih modern lagi. Kalau kita lihat sempat ke beberapa negara itu melihat ya olahraga itu ya mohon maaf ya. Waduh, kayak gimana ya? Kayak saya nggak enak gitu. Saya pernah Nggak enaknya kayak nggak enggak. enaknya gimana tuh? betul-betul terhormat sekali kita jadi Olahragawan. pelaku olahraga. Oke. Dijemput, wah, Nah. patwal polisi semua. Wah gini, makanya penting anak-anak Tabanan, olahraga Tabanan itu diajak keluar, Oke. diajak supaya kebuka mentalnya. Iya, Ya. iya. Mereka iya, kan iya. generasi kita nanti ya. Betul. 10 tahun lagi mereka jadi pemimpin. Iya, jadi pengurus-pengurus Iya, ya. iya, betul. Pencap-pencap Betul itu ya. juga. Iya. Betul juga.
Ada lagi. Sayang nih dagang kaki lima sudah tutup semua. Kalau gitu kita Yo terakhir. kalau malam area malam ada keramaian kayaknya dagang masuk oke nih Pak De. Nah, apakah prosedurnya ada peluang gimana tuh? tuh? Nah, misalnya ini kan luas nih, misal ada angkringan kayak tadi tuh. Iya, Dia ronde buka- apa malam-malam gitu Pak De kan. Kayak gitu. Idenya sudah sampai sana. Oke. Nah, ini kan mengalir dulu ya, mengalir. Ya. Setelahnya jangan ngegas juga. Jangan ngegas sampai jauh tapi nggak tahu jalan pulang. Iya. Ini kan Remnya ya. sering ngegas ya. Ya. Tentunya lupa jalan pulang bahkan. Misalnya ingat jalan pulang tapi ongkos pulangnya nggak bisa. Ya, mampir dulu. Pelan-pelan. Nah, nanti Oke. ya. Oke ya, slow. Iya. Kalau sudah ada kemungkinan dan visinya sudah sampai ke sana, kira-kira minatnya pasti akan berkembang karena kumpulan orang banyak, kerumunan anak-anak muda yang sing misi nasi jinggo lah tambahannya. Itu udah tangkap kita Minum peluangnya. malam. Itu udah Nah, tangkap. itu. Tunggu tanggal mainnya. Dah. Tunggu tanggal mainnya. Tunggu ya kawan-kawan. Iya. Kamera Ken nih jadi. Kamera- Tuh, kamera- ini kamera- lurus ya. Eh, Ngintip ke sana dulu. saya Kamera yang itu. sebenarnya saya grogi dari tadi. Kebalik Pak De. Oh, grogi ya. Kebalik. Tadi dah tak bilangin kan Pak Denny masalah broadcasting kan jauh Jauh. pengalamannya dari Enggak kita. juga kalau diapit oleh dedengkot Palka ini grogi juga. Kebalik Pak De. Ya, Oke. Ya ini kanal-kanalnya Koni sendiri sudah banyak Pak De Oke, ya. ya. Ada itu podcast, juga ada YouTube. kita buat ya. Kita Ya. buat sebenarnya menginspirasi teman-teman jajaran KONI Sebali sebenarnya Oke. bahwa Ah. saya masukkan virus sedikit walaupun usia tua tapi jangan lupakan perkembangan teknologi Perkembangan digital. teknologi. Karena ke depan orang berurusan mendaftarnya sudah di genggaman tangan. Iya betul. Nggak berhadapan lagi. Iya. Ya. Telat sedikit out itu. Iya, Betul, iya. betul. Out itu. Lewat di timeline ya kalau Ah, sekarang. udah lewat. Nah ini kalau kita nggak latih orang Tabanan kan pertama orang Tabanan ini kan terpelajar. Ya. Walaupun tidurnya hanya tidur saja kerjanya kan nusa dua. Iya. Kita kasih Tidurnya di virus-virus, Tabanan ya. Ya, Ya, itulah. gitulah. Asupan-asupan olahraga yang terjadi di Tabanan karena aktif sekali semenjak ada media yang bisa dimanfaatkan untuk publikasi YouTube lah atau apa itu Nah. berita-berita keolahragaan di Tabanan kayaknya Pak. Ada dua aktif pandangan sekali. kita. Pertama menggunakan olahraga kita komunikasikan melalui media massa. Oke. Kemudian olahraga kita komunikasikan melalui media sosial. Media sosial. Ah, Ya. Ini sebenarnya mirip tapi ada dua. Kalau tingkat kepercayaan hampir sama sebenarnya sekarang Iya, ya. Tetapi pendekatannya berbeda. Nah, di situ media sosial hari ini bukan sekedar dulu kan seolah kebebasan Ya. berpendapat, ngeser-ngeser sana sih. Mm. Fungsi media itu sebenarnya untuk melatih diri kita mengontrol diri. Apa yang boleh, apa yang tidak boleh kita sampaikan ke Oke, publik. oke. Ini Ya bagus. bukan sekedar lempar saja Ya, gitu itu. ya. Tidak bertanggung jawab kemudian. Nah sekarang kan itu yang harus kita jelaskan. Coba saya lihat pengguna HP itu kan semakin mandiri dia kan, kenyir-kenyir sendiri, Iya. mandiri, Oh, cari mandiri. informasi Mandiri. sendiri. Ya. Nah, mudah-mudahan menjadi sesuatu yang produktif kan. Iya, Nah ini iya. saat ini boleh cerita sedikit ya. Ya, Pak De. Dengan di tengah dunia medsos yang luar biasa ini, dulu kan etika, logika, logistik. Nah, Oke. alurnya. Sekarang Oke. ini dulu logika dulu. Anak muda sekarang logika dulu. Heeh. Nah, baru sambungannya logistik, baru Etikanya. logika, logistik, baru etika. Jadi nyuruhnya begini, tolong kamu nyampat, besok nanti saya kasih ini uang sekolah gitu. Oh. Langsung kebyeng gitu kan. Oh, ya. Nanti ingat ya, kamu hemat-hemat. Nah, Oh, etikanya dimasukin belakangan gitu. pola komunikasi ini. Oh, Jangan kamu iya. harus gini. Padahal maksudnya kan mengatur, Ya, tapi nanti ya. dikasih upah gitu. Ya. Beda. Upahnya duluan nih. Kita kasih kisi-kisinya lah, kasih bayangannya bahwa kalau kamu begini gitu. Iya, Sebenarnya sama saja, tapi ini pola komunikasi yang berubah. Ya, benefitnya dulu yang dikasih tahu baru nanti filsafat dibalik itu ya. Nah, filsafat benefitnya. itu kan hakikat yang berlaku global ya. Ya, Ibaratnya ya, itu ya. akar batang. Nah, yang sering rame ini kan pucuk-pucuknya, Iya. carang-carangnya ini ya. Iya, rame. itu yang beriak. Nah, ya. padahal kalau kita bicara hakikat hakiki, sebenarnya kita sama. Olahraga menuju bangsa yang unggul. Nah, ini kan aman unggul madani itu nyambung. Iya. Ya. Oke. Itu ya. Itu. Ini malam Siap. ini nggak ada kopi apa? Iya loh. Ya, Nih, Malam ini nggak ada kopi kok guys. ya, kayaknya di episode kedua deh. Oke, Episode kedua deh. lanjut. Lanjut. Episode kedua. Ya. Weh, janji 30 menit sana aja Pak Denny. Oke, kita sudah 40 Kita menit. sampai Ya. woi. ya, sudah ya. Sambil kita ini cek sekali lagi kawan-kawan yang lagi Komen-komen mantau. ya. Oke, ini Pak Perbekal Perbekal bengkel Bengkel ya. atensi. Bengkel itu jangan lupa ya, Oh, sebuah nah. wilayah
yang konon katanya penyedia bibit padi yang eksis Iya. di Tabanan ya. Iya. Itu coba bongkar-bongkar. Yang sekarang atau yang sudah Dari dulu. Oh, Kenapa kalau mencari bibit padi dulu mungkin tempat lain kekeringan, dimakan tikus, di Bengkel tetap ada padi yang tumbuh subur. Mungkin karena air ya. Iya. Ini itu faktor sejarah, antropologi pertanian itu. Oke, Nah, kita saya jadi- titip sama Pak kita Perbekal. Iya. jadikan Dia PR. juga ada titipan nih Pak De. Dia ada Apa? titipan nih Apa Pak tuh? Bekel nih. Pak De, jangan tongos Jangan pull tongos. up outdoor di samping dagang kopi. Kopi kayaknya maksudnya. Iya. Tuh di Oh di ini ya, di mana Ya nih? tunggu tanggal mainnya. Tunggu tanggal Iya, mainnya, iya, Pak. iya, 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 Tanggal iya, mainnya. iya. Nanti Bikin saya undang kok. Perbekal apa nama? Bengkel. Bengkel itu Iya. harus hadir di sini. Iya. Harus hadir. Iya. Oke. Kapan-kapan. Yang Kita kedua. giliran, kita giliran. Yang kedua. Ya. Yang kedua ya. Oke. Yang kedua kan ada kopi nih. Nih. Ya. Arka Danan Jaya. Aduh ini nak nenek bikin kopi shop Pak kedua katanya. Iya, ibarat Sudah ada, semua. sudah ada. Sudah masuk list. Sudah masuk masuk list, ya. tinggal tunggu Ya. tanggal mainnya. Pull up, nasi jinggo, Aduh. kopi shop dan lain Jangan sebagainya. Iya. Jangan. Oke. Dan kita evaluasi bertahap. Evaluasi Oke, bertahap. ya. Intinya gini, mungkin kita kan ingin klik apa ya itu ya klik tapi inspiratif. Iya. Itu yang susah ya mungkin. Baik berjalannya nanti pasti ketemu harmoninya Saya Pak. khawatir Dek. juga nih Palka sering-sering kesini nih. Iya, ayo. Nah, maksudnya repot juga nih ngerakit ini. Repot. Tapi nggak apa-apa ya. Demi Oke. ini yang perdana loh. demi- Ini yang perdana nih. Tercatat di sejarah nih. Pokoknya demi isu apapun yang ada di Tabanan kita Iya. datengin. Iya. Nah. Iya. Akhirnya Palka bikin sejarah di tempat ini. Karena perdana bikin podcast. Perdana. Malam lagi. Ya. Dan yang Iya. kedua ada kopi. Nah, ada kopi dan setelah ini jangan lupa melukat. Nah, jangan Kopi lupa beli gus. melukat itu kan. Tapi kopi emang diperlukan. Melukat itu kan Iya. untuk penyucian. Iya, Ya, kita bersyukur proses dialog ya, dialog malam ini lancar ya. Iya. Nah, biasanya hujan Iya, nih. keren. Nah, oke. Keren sekali. Jangan sampai Ada lagi? hujan. Oke. Sudah. Saya udah di Oke. calling nih, saya disuruh. Weh, nah, yuk. Ya. Oke lah. Ya. Oke lah. Nanti kita, karena pembicaraan mengenai keolahragaan tadi ya. Tidak akan ada kalau habis-habisnya itu. Kalau olahraga hanya berbicara jiwa raga, fisik, Ya. jiwa dan keolahragaan. fisik. Keolahragaan ya beyond Berhubungan dengan beyond semua itu. Ya. Thank you Pak Dek. Siap, Thank you, Pra. sukses semua. Salam olahraga dong. Salam kengken salam Oke, olahraga. kalau bilang salam olahraga dijawab Jaya. Oh, jadi- Oke, salam olahraga. Jaya. Oke, teman-teman, terima kasih kawan-kawan. Pada Kita malam ini yang menonton baru di akhir-akhir, kita hari ini ada di pojok The Bus. Ya. Di belakang sana ada wifi corner yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Exactly. Di luar sana juga kantor KONI menyiapkan Ya. ada kantin-kantin kayaknya siang-siang hari Pak Dek ya. ada. Ya, Jual kalau kopi gratis ada. kopi Ya, ada. kopi Oh, kopi gratis gratis masuk juga ada, kantor. teman-teman. Kita begitu. baru saja ngobrol perkembangan keolahragaan di Tabanan bersama Ini baru Pak babak Dek. awal loh, babak Ini awal. babak awal Oke. karena kita tidak mungkin membicarakan hanya 1 jam. Bisa 2 nginap jam. kita di sini kalau itu. ngomongin itu. Bisa Nanti nginap. kita akan sambung lagi. Ya. Pak Dek, Ya. sampaikan last quote kata-kata lah. untuk para penonton nanti. Ya, kami punya ide, punya cita-cita, mohon dukungan semua pihak. Ayo kita belajar bersama Ya, untuk sama-sama. Tabanan lebih Ya. baik. Ya. Tabanan Aman Unggul Madani. Oke. Ya. Udah ya? Dah. Iya, udah. Udah. Oke. Udah di WA nih, udah di WA. Oke, Sip, sip, sip. ya. Udah. I love you. Jumpa lagi minggu depan. Oke, sip. Bye bye. Coba baik nggak boleh Coba baik. siapis. Gatel ya, gatel.